karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita untuk melakukan atau yang akan memberangkat kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7. Demikian dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyuarakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Renungan hari ini merupakan salah satu dari ke-10 perintah atau hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan secara khusus renungan hari ini merupakan hukum Taurat yang ketiga yang menjadi pegangan, yang menjadi hukum Taurat yang tertulis di dalam katekismus yang kita pelajari atau yang kita miliki, mungkin di rumah kita masing-masing atau yang mungkin sudah kita hafal di luar kepala. Dan ayat renungan ini merupakan tujuan bagaimana supaya kita boleh memakai nama Tuhan dan menghormati Tuhan dengan segenap hati dan tidak menyalahgunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Maksud dari perenungan atau firman Tuhan hari ini yang menyuarakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya kita mau diarahkan supaya hati kita harus takut pada Allah dan mengasihinya dengan sepenuh hati, supaya hati kita tidak mengutuk atau bersumpah atau bahkan mengungkapkan gagasan-gagasan yang tidak benar atau memakai ilmu-ilmu hitam dan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, termasuk dalam perbuatan-perbuatan kemunafikan dengan mengatasnamakan Allah. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diwajibkan dan hanya diperbolehkan menggunakan nama Tuhan Allah pada saat kita terdesak, pada saat kita mau berdoa, pada saat kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan pada saat kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan semata. Sehingga firman Tuhan ini sesungguhnya mau membina kita, mengarahkan kita supaya hati kita dipenuhi dengan nama Tuhan yang mau dipermuliakan. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya firman Tuhan ini boleh melekat dan hidup dalam diri kita, maka kita perlu pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan supaya kita boleh senantiasa hanya semata menghormati Tuhan. Kita mau diarahkan untuk diajar, dibina dengan firman Tuhan, dengan memperkatakan kebenaran yang keluar dari mulut kita, dan itu sebagai sarana kita untuk memuliakan nama Tuhan semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah dengan sembarangan atau menyalahgunakan nama Tuhan Allah? Dalam hal ini, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan adalah ketika kita sebagai umat manusia memperkatakan perkataan yang salah, tetapi menggunakan nama Tuhan untuk menutupi kesalahan itu. Menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan adalah menyalahgunakan nama Tuhan Allah dengan membiarkan hati
kita dan mengeluarkan kata-kata melalui mulut kita bersaksi dusta, membela yang salah, dan menyebutkan nama Tuhan untuk memperkuat kesalahan yang sudah kita lakukan itu supaya dipoles sehingga seperti seolah-olah benar karena dikuatkan dengan nama Tuhan Allah. Ini adalah tindakan yang salah dan menjadi dosa besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, beberapa contoh penyalahgunaan nama Tuhan yang dilarang untuk kita lakukan, yaitu contohnya ketika dalam dunia perdagangan atau dunia dagang, kita kerap kali mungkin ada beberapa orang, ada orang percaya juga yang menyalahgunakan hal-hal demikian dengan misalnya membuat timbangan dalam dagangan, mengatakan beratnya 1 kilo atau 1000 gram, tetapi ternyata hanya ada 9 ons atau 900 gram. Ini adalah penipuan. Kemudian penipuan dengan menyalahgunakan hak milik, beberapa bagian harta, dan diatasnamakan dengan nama Tuhan supaya dia boleh dibenarkan dengan hal itu, seolah-olah memperkuat kebenarannya. Kemudian dalam hal perkawinan pun, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dan dipersatukan oleh Tuhan melalui gereja, tetapi kemudian keduanya menolak atau meniadakan atau bahkan tidak lagi mempercayakan diri mereka telah dipersatukan oleh Tuhan, ini juga adalah dosa besar. Kemudian di dalam pengadilan, di sini kita kerap melihat orang-orang banyak yang bersaksi dusta, mengatakan kebohongan supaya dia bisa menang atau benar di pengadilan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga di dalam bidang keagamaan, memakai nama Tuhan Allah dengan memberitakan firman, tetapi tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk mencari popularitas, mencari kekayaan, mencari kemakmuran supaya dikenal banyak orang. Ini juga merupakan kesalahan, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan menggunakan nama Tuhan, melakukan penyembuhan dengan kekuatan black magic, tetapi memakai nama Tuhan. Ini juga adalah pelanggaran dan penyalahgunaan nama Tuhan. Menyalahgunakan nama Tuhan adalah dosa besar, Bapak Ibu, sebab berdusta pun dan menipu saja pun itu sudah menjadi dosa. Apalagi jika dibungkus dengan kedok memakai nama Tuhan, ini adalah kekejian di mata Tuhan. Maka dengan itu ini dikecam dan dilarang oleh Allah. Maka dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dengan memakai nama Tuhan untuk perbuatan-perbuatan jahat. Oleh karena itu, pada saat kapan kita boleh menggunakan nama Tuhan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengarahkan kita supaya kita menggunakan nama Tuhan Allah, yaitu ketika kita berdoa, ketika kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, ketika kita mau menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam kesesakan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Maka dengan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, biarlah kita sebagai umat percaya menggunakan dan menyebut nama Tuhan hanya pada saat kita benar-benar mau memuliakan Tuhan, kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita meminta di dalam doa
supaya Tuhan berkenan menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu, hendaklah nama Tuhan Allah kita gunakan untuk mengatakan yang benar, melatih kebiasaan-kebiasaan kita melakukan yang baik, dan nama Tuhan juga kita pakai untuk melawan iblis. Dan dalam kesesakan atau meminta pertolongan, kita menggunakan atau menyerukan nama Tuhan. Dan juga yang penting untuk kita renungkan dan yang menjadi perenungan kekuatan bagi kita adalah kita dimampukan mengajarkan anak-anak kaum muda untuk menghormati Tuhan Allah, sehingga anak-anak generasi muda juga tidak sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, apalagi dengan melakukan dosa atau pelanggaran. Ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang yang sudah dewasa dalam iman, yang sudah berani bersaksi dalam Tuhan. Biarlah kita membina, mendidik, mengajarkan anak-anak kita untuk menaati, menghormati Tuhan dengan hanya menggunakan nama Tuhan untuk dipuji dan disembah. Oleh karena itu penting bagi kita supaya mendidik anak-anak, bukan hanya dengan mendidik, jika diperlukan memakai rotan, supaya anak-anak kita betul-betul dengan sepenuh hati taat dan menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap senantiasa hanya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan tetap kita hormati dan kita puji, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukannya. Shalom.